Selamat datang dosen-dosen sekalian. Sekarang kita masuk untuk membahas bagaimana peran kita sebagai dosen ketika kita menjadi pelatih pasien standar OSCE. Nah, setelah sesi ini, para dosen diharapkan bisa menjelaskan peran pasien standar dan Anda, dosen-dosen sekalian, sebagai pelatih pasien standar dalam mendukung pelaksanaan OSCE, memahami teknik melatih pasien standar untuk berbagai jenis keterampilan klinis yang diujikan, dan luaran dari mempelajari sesi ini diharapkan para dosen nanti bisa implementasikan ketika kita berpraktek dalam simulasi ujian OSCE. Nah, kembali lagi mereview bahwa OSCE adalah sebuah ujian untuk menilai kemampuan mahasiswa mendemonstrasikan suatu keterampilan klinis, dan keterampilan klinis ini seringkali ada yang membutuhkan pasien yang menjadi media mahasiswa mendemonstrasikan keterampilannya. Dan disinilah peran kita untuk menyediakan pasien yang terstandarisasi untuk membantu proses ujian OSCE mahasiswa. Nah, terkait kualitas sebuah OSCE, kita sangat berperan dalam menghasilkan seorang pasien standar yang reliable, yang bisa konsisten dalam memerankan perannya sebagai seorang pasien, sehingga nanti kita bisa turut berperan dalam meningkatkan reliabilitas dan validitas dari sebuah ujian OSCE. Nah, kita berada dalam komponen ini. Kita akan menjadi seorang pelatih pasien standar untuk memastikan tersedianya pasien standar bagi pelaksanaan ujian OSCE sesuai dengan kebutuhan dari satu setting ujian. Nah, peran kita sebagai seorang pasien standar adalah untuk mempersiapkan pasien standar dalam melakukan peran sesuai dengan instruksi pasien standar yang telah disiapkan oleh seorang dosen yang menjadi pengembang soal OSCE, sehingga nanti kita bisa menjamin reliabilitas dan validitas sebuah OSCE. Karena kemampuan kita untuk melatih seorang pasien standar yang betul-betul menyerupai pasien sebenarnya akan membantu mahasiswa mampu untuk mendemonstrasikan keterampilan yang nyata pula. Jadi mereka bisa menarik kesimpulan dengan baik karena informasi yang disampaikan oleh pasiennya sesuai, mereka bisa melakukan pemeriksaan fisis yang sesuai dan mengambil kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisis sesuai dengan apa yang ia bisa lihat pada seorang pasien standar. Jadi nanti sangat penting kita memastikan pasien standar yang kita siapkan ini betul-betul menyerupai pasien yang sebenarnya. Nah, pasien standar sebenarnya adalah seorang individu sehat. Jadi memang pasien standar yang kita gunakan adalah individu orang-orang sehat yang nanti akan berperan sebagai orang sakit sesuai dengan skenario-nya, sesuai tugas yang diminta oleh pembuat soal dan kebutuhan soal. Nah, kemampuan seorang pasien standar untuk mendemonstrasikan berperan sebagai seorang pasien dengan akurasi yang tinggi dan yang penting juga konsisten untuk setiap mahasiswa yang melaksanakan ujian ini sangat penting. Kita nanti harus berperan dalam satu, memastikan akurasi kemampuan pasien memerankan perannya sesuai dengan skenario, dan kedua kita memotivasi dan memastikan pasien kita mampu berperan secara konsisten ketika mahasiswa berganti-gantian masuk untuk melakukan pemeriksaan. Nah, nanti juga menjadi kemampuan kita memberikan professional judgment, dibutuhkan berapa pasien untuk satu station, yang utamanya yang merupakan stasiun yang intervensi atau di mana mahasiswa melakukan pemeriksaan fisik kepada seorang pasien. Karena nanti kita harus memperhitungkan kemampuan pasien dalam konsisten memerankan perannya, apakah butuh beberapa kali berganti peran ataukah cukup satu orang. Itu akan menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pelatih pasien untuk menentukan hal tersebut. Kemudian pasien standar tersebut harus berasal dari luar institusi pendidikan dokter.
Jadi tidak boleh berasal dari mahasiswa Fakultas Kedokteran atau tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran atau sivitas akademika di Fakultas Kedokteran tempat dilaksanakan ujian, karena nanti bisa terjadi konflik of interest. Berikutnya, tidak diperkenankan berlatar belakang profesi atau sedang menjalani pendidikan di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan. Ya, karena ini juga kembali menghindari bias, kemudian menghindari adanya hubungan-hubungan kerabatan yang bisa mengganggu pelaksanaan ujian OSCE dan bisa mempengaruhi kualitas sebuah ujian OSCE. Nah, ini adalah perbedaan antara pasien standar dan pasien asli. Kenapa kita saat ini dengan ujian OSCE sangat bergantung atau sangat berusaha supaya kita bisa menyediakan pasien standar yang berkualitas. Yang pertama, kalau pasien asli kasusnya tidak selalu tersedia, ya, kadang ada, kadang tidak ada, khususnya kasus-kasus yang memang terjadi pada musim-musim tertentu misalnya. Kemudian standarisasinya tidak perlu untuk pasien asli karena memang betul-betul pasiennya. Tapi kalau pasien standar butuh standarisasi yang betul-betul karena dia bukan pasien sebenarnya. Frekuensinya pasien asli itu tergantung keadaan, hanya okasional, tidak seterusnya ada. Sementara pasien standar bisa terus-menerus, bisa diperiksa kapan saja karena dalam kondisi yang sehat. Konteksnya pasien asli biasanya digunakan pada workplace based assessment ketika mahasiswa melakukan masuk dalam pendidikan fase profesi, di mana ia langsung melakukan ujian kepada pasien sebenarnya, sedangkan untuk pasien standar kita lakukan di luar dari setting layanan kesehatan. Pembiayaannya pasien standar ya ada cukup mahal, kita bayar per sesi. Nah, ini tidak mahal juga tidak ya, karena kita juga harus memperhitungkan apakah kesediaan pasien asli itu mau bersedia untuk melakukan perannya ketika atau mau terlibat dalam proses ujian. Kemudian simulasi ujiannya, tidak semua pemeriksaan fisik yang kita harapkan bisa langsung dinilai pada seorang pasien asli. Karena kadang-kadang ada pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak boleh dilakukan, tidak relevan dilakukan, sementara pasien standar itu akan lebih mudah untuk membuat sebuah simulasi kasus. Nah, pasien standar ini syaratnya adalah sudah pernah mengikuti pelatihan pasien standar dan mendapatkan sertifikat. Nah, nanti peran kita setelah ikut pelatih pasien standar, kita akan melatih pasien standar dulu. Mereka dapat sertifikat, baru bisa kita gunakan sebagai pasien standar dalam setiap ujian OSCE. Yang kedua, sesuai dengan undang-undang, berusia minimum 18 tahun, tidak boleh di bawahnya. Sehat jasmani dan rohani, jadi kita menghindari menggunakan orang-orang yang dalam keadaan tidak sehat. Dapat membaca dan menulis karena nanti dia akan diminta untuk menghafalkan skenario. Dapat mendengar dan melihat karena nanti dia harus melihat kita cara mendemonstrasikan, dia harus mendengarkan instruksi kita dan harus bisa mendengarkan instruksi dari mahasiswa yang ujian. Mengerti dan dapat berbahasa Indonesia secara aktif dan pasif, tentu saja ini harus mereka miliki karena nanti akan sulit untuk kita berkomunikasi jika mereka tidak mampu. Sangat diutamakan yang mempunyai kemampuan berakting. Jadi di Unhas sekarang ini ada beberapa pasien standar yang kita sudah lihat memang sangat memiliki bakat acting. Tidak perlu harus sekaliber artis-artis atau seniman-seniman yang sudah mampu berperan, tapi setidaknya mempunyai kemampuan yang bisa dilatihkan sehingga nanti lama-kelamaan kemampuan beraktingnya bisa berkembang. Kita berharap ada pasien standar kita bisa bekerja sama dengan pelatih pasien standar dan penguji, bahkan dengan mahasiswa. Ketika mahasiswa bertanya dia kooperatif menjawab. Kami beberapa kali menemukan pasien-pasien yang tidak mau mengikuti instruksi, misalnya celananya tidak mau digulung, atau ketika ditanya oleh mahasiswa malas-malasan. Nah, ini memang harus kita jelaskan dari awal ketika kita melatih pasien standar apa yang wajib mereka lakukan sehingga nanti kita bisa menghindari hal-hal seperti ini. Bersedia menandatangani kontrak dengan institusi penyelenggara dan menjaga kerahasiaan instruksi pasien standar. Nanti juga pada ujian OSCE, pasien standar diminta untuk mengumpulkan alat komunikasinya dan menandatangani inform consent, bersedia untuk menjadi pasien standar. Nah, tanggung jawab seorang pasien standar adalah menjalankan peran yang ditugaskan,
Kemudian menjaga kerahasiaan perangkat soal ujian OSCE, khususnya skenario pasien standar, hadir tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan, memastikan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan peserta ujian saat ujian berlangsung. Nah, tugas pasien standar harus mengikuti pelatihan khusus dulu sebelum menjadi pasien standar, harus mengikuti briefing 1 hari sebelum pelaksanaan OSCE, menjaga kerahasiaan instruksi pasien standar, dan mengikuti tata tertib sebagai seorang pasien standar. Nah, hak pasien standar mendapatkan pelatihan, mendapatkan honorarium, dan jika tidak diminta-minta ada komplikasi terhadap akibat perannya sebagai seorang pasien standar, maka berhak mendapatkan kompensasi biaya perawatan dan pengobatan. Nah, tata tertib pasien standar, mereka harus datang tepat waktu, tidak meninggalkan tempat ujian saat ujian berlangsung, tidak menggunakan alat komunikasi. Bahkan nanti pada saat pelaksanaan ujian OSCE biasanya ada pasien yang memang bertugas dalam ruangan ujian dan ada pasien yang disebut sebagai pasien siaga. Jadi dia standby di luar jika siapa tahu tiba-tiba ada kendala dalam pelaksanaan ujian OSCE. Misalnya ada yang kami pernah dapatkan ada yang tiba-tiba sakit, diare, harus diganti. Ada yang tidak kooperatif juga harus diganti, maka itu akan digantikan oleh pasien standar siaga. Nah, pasien siaga ini juga tetap tidak boleh memegang alat komunikasi. Kemudian selanjutnya harus mampu menjalankan tugas sesuai dengan instruksi pasien dan mampu memberikan umpan balik jika diminta oleh panitia. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan kepada pasien standar perempuan. Jadi kita sebagai seorang pelatih pasien harus melakukan penyaringan terhadap hal-hal yang bisa terjadi. Jadi yang pertama, tidak boleh pemeriksaan daerah dada. Kalau ada pemeriksaan daerah tersebut yang sensitif bisa digunakan manekin. Pemeriksaan daerah pelvis. Dan jika memang ada soal seperti itu, maka mereka hanya berperan duduk saja, tapi tidak pada mereka dilaksanakan pemeriksaannya, tapi pada manekin yang telah disediakan oleh panitia. Sementara untuk pasien pria, tidak boleh dilakukan pemeriksaan area pelvis, anogenital atau inguinal. Sama juga seperti tadi, jika memang pada instruksinya ada pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan tersebut akan dilakukan pada manekin yang disiapkan oleh panitia. Nah, pemeriksaan kepada pasien standar, mahasiswa harus lakukan sesuai dengan norma yang berlaku dan harus melakukan pasien standar seperti memperlakukan pasien yang sebenarnya. Karena kita hanya menggunakan pasien usia 18 tahun, tidak boleh di bawahnya, maka jika ada kasus anak, maka kita akan menggunakan manekin. Sementara pasien standar akan berperan sebagai pengantar, apakah sebagai orang tua. Kemudian jika pada kasus anak yang memerlukan kasus aloanamnesis dan edukasi, digunakan PS yang merupakan pendamping dari pasien. Nah, ada kode etik dari pasien standar, harus bertanggung jawab, menjaga norma-norma kesusilaan dan kemanusiaan, membantu kelancaran proses pendidikan, tidak membocorkan soal, tidak membantu, memberikan clue-clue atau merugikan peserta ujian, misalnya tidak mau menjawab, disiplin, melatih diri sesuai dengan peran yang ditentukan, berkomitmen untuk menjadi pasien standar, bersedia memberi dan menerima umpan balik. Nah, kadang-kadang kita juga ada satu mungkin yang perlu kita sampaikan pada sesi ini, yaitu untuk pasien-pasien standar biasanya kita minta untuk memakai celana yang longgar. Karena misalnya tiba-tiba besok-besok ada kasus trauma yang diujikan, maka mudah untuk menggulung celananya. Kemudian kadang-kadang kami juga akan menyediakan sarung. Kadang-kadang ada beberapa keadaan yang membutuhkan pasien untuk menggunakan sarung dan seterusnya. Nanti sebagai pelatih pasien standar juga kita harus memastikan alat-alat yang digunakan untuk molase, untuk membuat simulasi luka atau simulasi lesi pada bagian tubuh pasien, itu juga kita harus pastikan ada ketersediaannya. Nah, nanti kita akan berkoordinasi dengan pengelola OSCE terkait hal tersebut. Nah, peran kita adalah menerjemahkan skenario untuk pasien standar
yang akan digunakan menjadi peran pasien dalam kasus OSCE. Kita latih pasien tersebut, biasanya kita bisa bacakan dulu, mereka mendengarkan, jika ada ekspresi-ekspresi khusus kita demonstrasikan, lalu kita minta mereka menghafal skenario dan berlatih peran. Nanti kita tes setelah mereka menghafal, berlatih peran, kita tes skenarionya kepada pasien tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Kita berikan umpan balik kalau masih perlu diperbaiki, dan kita sebaiknya terlibat dalam pengelolaan pasien standar dalam hal misalnya memilih pasien standar yang bisa digunakan, yang punya kualitas yang baik, perencanaan pasien standar, dan seterusnya. Itu sebaiknya kita sebagai pelatih pasien standar akan terlibat dalam pengelolaannya. Nah, menjadi seorang pelatih pasien standar, sebelum kita melatih, pertama, misalnya ada 12 stesen yang akan diujikan, kita identifikasi dulu dari 12 stesen itu butuh berapa pasien. Kemudian dari berapa pasien yang dibutuhkan, berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Kita lihat lagi berapa laki-laki perempuan itu, berapa yang muda, berapa yang tua, berapa yang usia menengah, berapa yang butuh karakteristik khusus, misalnya gemuk, atau kurus, atau pendek. Nah, itu kita harus identifikasi dari awal, lalu kita lakukan scanning kepada pasien standar yang tersedia, lalu kita kelompokkan mereka. Nah, setelah kita kelompokkan mereka, baru kita mulai untuk membagikan skenarionya dan melatih skenario kepada pasien tersebut. Nah, yang kita sampaikan kepada pasien, mereka tidak boleh diam dan mereka tidak boleh malu-malu atau takut berekspresi kepada mahasiswa sesuai dengan skenario yang dibuat. Ya, jadi nanti misalnya perannya harus jadi perempuan yang cerewet. Nah, itu memang harus dibuat seperti mereka memang harus berperan sebagai seorang perempuan yang cerewet misalnya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa kasus-kasus di mana akan butuh interaksi yang tinggi atau rendah, interaksi antara pasien dengan mahasiswa. Kalau hanya anamnesis biasa di mana ia hanya menjawab pertanyaan yang diajukan, itu termasuk dalam interaksi rendah. Namun kadang-kadang ada anamnesis yang meminta pasien untuk memfollow up dengan pertanyaan lanjutan kepada mahasiswa. Nah, ini dianggap sebagai anamnesis dengan interaksi yang tinggi. Kemudian pemeriksaan fisik tanpa reaksi, misalnya hanya pemeriksaan tanda vital atau pemeriksaan fisik toraks, ini interaksinya rendah karena tidak perlu ada respon. Namun misalnya pemeriksaan refleks di mana harus hiperrefleks atau pemeriksaan nyeri, ini dianggap sebagai pemeriksaan dengan respon yang tinggi. Ada juga prosedur tanpa reaksi, misalnya hanya memasangkan pembelut luka atau hanya sekedar membersihkan daerah yang akan dilakukan intervensi, ini tanpa reaksi sehingga masuk dalam interaksi yang rendah. Namun ada prosedur dengan respon, misalnya luka terbuka yang dibersihkan itu harus butuh teriakan kalau nyeri, atau ketika ada fraktur, ketika harus dipasang spalak dan ketika bergerak harus merespon dengan nyeri. Nah, ini termasuk dalam interaksi yang tinggi. Jadi nanti kita melihat harus punya kemampuan untuk melihat kompetensi yang dimiliki oleh pasien standar kita. Mana yang cocok untuk interaksi yang tinggi, mana yang cocok untuk interaksi yang rendah. Biasanya pasien-pasien standar yang sudah punya jam terbang tinggi, kemudian tingkat pendidikan juga baik, itu akan cocok kita masukkan di interaksi pasien mahasiswa di kelompok yang tinggi. Nah, penggunaan pasien standar pada OSCE bisa digunakan pada keterampilan komunikasi, keterampilan pemeriksaan fisik, dan keterampilan prosedural. Di sini pasien standar harus memiliki keterampilan dalam menampilkan tanda dan gejala, kemudian respon pada saat pemeriksaan yang sesuai dengan skenarionya. Nah, pada keterampilan komunikasi nanti ada skenario interaksi di mana pasien standar kita harus kita latih untuk menghafalkan riwayat penyakit sekarangnya seperti apa, apakah ada riwayat penyakit sebelumnya, riwayat pengobatan. Nah, sikap dan perilaku yang harus diperankan ini juga cukup penting. Gejala tanda khas yang suatu penyakit tertentu yang harus ditunjukkan, misalnya murung atau posisi tubuh tertentu.
kemudian kondisi ekspresi yang perlu ditunjukkan, apakah ada ungkapan ekspresi yang perlu untuk mendukung karakter yang ia perankan, dan bahasa tubuhnya. Nah, ini penting untuk kita latihkan dan kita pastikan pasien standar kita mampu memerankannya. Nah, untuk pemesanan fisik kita kadang-kadang kita harus mengajar mereka bagaimana harus berjalan, jika gangguan-gangguan gait, bagaimana harus duduk untuk pasien-pasien dengan gangguan-gangguan tertentu yang punya duduk yang khas, bagaimana harus berkata ketika pemesanan fisik, proses bernafas misalnya pada kelainan penyakit pulmonologi, misalnya PPOK, bagaimana cara bernafasnya, misalnya ada kelainan-kelainan dengan posisi berbaring tertentu yang menjadi rasa sakit, bagaimana mengekspresikan wajah misalnya kalau ada nyeri, bagaimana mengatur posisi tubuh dan bagian-bagian tubuh tertentu pada keadaan khusus, bagaimana tubuh harus merespon selama dilakukan pemeriksaan fisik. Ini semua harus kita coba lakukan sesuai dengan skenario. Dan kita pastikan bahwa pasien kita bisa melakukan hal tersebut selama proses ujian dilaksanakan. Nah, untuk keterampilan prosedural, kalau dilakukan pada manekin, kita harus mengajarkan bagaimana posisi tubuh pasien standar terhadap posisi manekin. Yang lainnya tidak ada perbedaan dengan keterampilan pemeriksaan fisik. Terakhir mungkin ada untuk keterampilan prosedural, ada keterampilan yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengajar mereka bagaimana cara menjawab dan bertanya selama proses prosedural berlangsung atau sesudah proses prosedural tersebut dilakukan. Nah, ini nanti menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melatih pasien kita untuk keterampilan-keterampilan prosedural. Nah, ini juga ada kode etik kita sebagai pelatih pasien standar. Tadi sudah ada kode etik sebagai pasien standar. Kita sebagai pelatih pasien standar juga memiliki kode etik. Kita harus menjaga kerahasiaan skenario, tidak boleh membahas skenario di luar ruang OSCE. Khususnya kita tidak boleh juga membawa alat komunikasi ketika proses ujian berlangsung. Kita harus bersikap baik dan sopan terhadap pasien standar. Dan jika ada hubungan kekerabatan dengan mahasiswa yang akan melaksanakan ujian, ini bisa memicu konflik of interest. Jadi kita harus melaporkan hal tersebut kepada pengelola OSCE. Demikian pengantar bagaimana menjadi seorang pelatih pasien standar. Kita akan terapkan teori-teori ini ketika kita nanti melakukan simulasi sebagai pelatih pasien standar pada simulasi OSCE. Terima kasih.